Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa di pagi hari Selasa ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kau pertemukan dengan Tuhan setelah kami istirahat, dan kami akan memulai hari kami. Namun sebelumnya kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kami sepanjang hari. Kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami, dan kami panjatkan doa. Tuhan dengarkan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam pelayanan kasih dari 2 Korintus 8 ayat 7. Ini menjadi renungan kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 7. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, kaya dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih yang dimaksud di sini adalah terlepas dari pelayanan untuk diri sendiri. Tapi pelayanan kasih yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan tindakan pelayanan yang terlepas dari diri kita untuk orang lain, bukan lagi untuk diri kita. Nah, saudara-saudara, dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 7 ini, karena itu sekarang kamu sama seperti kamu kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal. Dalam segala hal artinya kaya dalam secara materi, ya. Kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, ya.
Artinya iman kita kuat, hubungan kita kuat dengan Tuhan, dan juga kaya dalam perkataan, artinya kita pintar berkata-kata, fasih berkata-kata, kaya dalam pengetahuan, banyak hal yang kita ketahui, baik ilmu pengetahuan mungkin juga pengetahuan firman Tuhan, kita kaya dalam semuanya itu ya. Nah, tetapi tuntutan Rasul Paulus adalah, dan firman Tuhan ini bagaimana kekayaan kita juga ada dalam kekayaan pelayanan kasih, kaya dalam pelayanan, mudah untuk melayani, tidak keberatan untuk melayani, dengan rela untuk melayani, itu kekayaan pelayanan kasih. Ya. Jadi tidak cukup kita kaya dalam pengetahuan Alkitab, tidak cukup kaya kita dengan pengetahuan, tidak cukup kaya dengan materi, tidak cukup dengan banyak pengetahuan, tetapi harus kaya juga dalam tindakan-tindakan pelayanan, dan juga kaya dalam kerelaan kasih untuk tindakan-tindakan pelayanan. Tidak mudah tersinggung, tidak menuntut balas dari pelayanan yang kita lakukan, tidak menuntut kehormatan, tidak menuntut pujian dari apa yang kita lakukan untuk pelayanan kasih ini. Tetapi kita lakukan semuanya itu bukan untuk dilakukan kepada manusia, tapi dilakukan untuk Tuhan. Itulah kekayaan dari pelayanan kasih. Nah, saudara, orang yang tulus melayani, orang yang tulus memberi adalah orang yang kaya dalam pelayanan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami puji, kami muliakan Dikau dalam roh dan kebenaran, dalam rasa takut dan hormat. Terpujilah namamu. Hati ini bersyukur karena penyelamatan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami untuk mengingatkan kami, supaya kami juga kaya dalam pelayanan kasih. Dimanapun kami bekerja, supaya kami tulus mengerjakannya. Bukan hanya untuk seperti manusia kepada manusia, tapi untuk Tuhan. Ya Bapa di surga, kami masuk dalam doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni kami sebelumnya dari segala dosa kami, supaya suara kami sampai kepada Tuhan dalam permohonan doa ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk kami sekalian yang akan memulai kegiatan kami, pekerjaan kami. Baik kami yang ada di rumah, baik kami akan berangkat dari rumah untuk menuju pekerjaan kami, baik kami akan memulai bisnis kami, baik kami akan pergi ke sekolah, kuliah,
dan juga hal yang lain. Tuhanlah menjaga kami, melindungi kami, dan apa yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa satu hari ini, baik dalam pikiran, ucapan, dan sikap kami. Kami mampu menjaga diri kami, mengendalikan diri kami, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkatilah, supaya bangsa kami berkenan di hadapan-Mu. Toleransi umat beragama kuat di dalamnya, saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kami doakan untuk saudara kami, tetangga kami agama Muslim yang sedang melakukan puasa dan mendekati hari raya mereka. Berkatilah mereka melalui perayaan keagamaan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak di surga, kami doakan juga untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan, dengan para bisop, para dias, para pendeta, guru injil, dan seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Metodis Indonesia ini. Berkatilah supaya Gereja Metodis Indonesia dapat menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kami, menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Gereja Metodis Indonesia turut membantu pembangunan di Indonesia ini menuju Indonesia adil dan makmur dengan pembangunan yang merata, adil, dan berperi kemanusiaan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu dan semua orang yang ikut dalam ibadah pagi ini di live streaming YouTube ini. Berkatilah mereka dalam kerinduan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit saat ini, kuatkan mereka, berikan kesabaran. Jika mereka sedang menghadapi pergumulan ekonomi, ya Bapa di surga, berikan jalan keluar bagi mereka. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihat Tuhan. Tuhanlah menjaga kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.